Ya, ini ya. Jenis outputnya yang Ya, Mbak Winning sudah mencoba ya ini ya. Nah, kita latihan dulu menggunakan yang data auto P13 nih ya. Mungkin bisa. diulang ya, Bu? Ya, diulang aja. Ya, ini kita pakai data auto ya. Ya, bisa mengikuti perintah yang di modul. Jadi diminta melihat data dari variabel MPG dan trunk ya. Ini kita langsung masukkan komen ya. Komennya langsung diketik. Ya, kalau diperkecil memang nanti grafiknya akan ini ya, akan mengikuti ukuran. Ya, tapi nggak apa-apa. Dari situ kita bisa baca ya data gimana bisa disimpulkan. Coba Mbak Winnie atau yang lainnya dari variabel MPG-nya, apakah data terdistribusi normal atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Karena apa? Karena nilai value-nya lebih kecil itu. Ya, lebih kecil dari 0,05 ya. Ya, jadi untuk menyimpulkan dari data untuk mengecek ya data terdistribusi normal atau tidak itu apabila nilainya harus lebih dari 0,05. Nah, ini kebalikannya kalau kita mau melihat signifikansi data uji beda itu ya. Nah, kalau kita lihat yang variabel trunk terdistribusi normal atau tidak? Gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, normal ya, karena datanya angkanya nilai P lebih probabilitas lebih besar dari Z-nya lebih dari 0,05. Ya, itu menyimpulkan dari analisis data Shapiro-Wilk. Nah, kemudian kita lanjutkan jika melihat dari histogram. Gimana Mbak Winning, bisa coba dipraktikkan?
Ya, ini ya data grafik. Ya. Jadi di sini terlihat grafiknya membentuk lonceng nih ya. Membentuk lonceng yang simetris, berarti bisa disimpulkan datanya terdistribusi data terang ya, terdistribusi normal. Nah, coba kalau kita mau melihat data yang tidak terdistribusi normal, mungkin variabel MPG-nya dilihat, dibuat histogramnya. Pakai data ini saja, data ini kita coba cek dulu. Dibuka datanya ya, ditulis komennya histogram. Nah, kita lihat tadi dari Shapiro-Wilk kan yang tidak terdistribusi normal ada variabel MPG. Kita coba cek MPG aja. Jadi histogram spasi MPG koma normal, spasi normal. Nah, ini ya. Ini kita lihat jadi bedanya bentuk histogramnya untuk data yang terdistribusi normal atau tidak. Jadi kalau yang data tidak terdistribusi normal akan tidak membentuk bentuk lonceng gitu. Ya, ini ya untuk latihannya gitu. Kita menggunakan data auto V13. Nah, ini bisa langsung dipraktikkan untuk tugasnya. Jadi kita menggunakan data praktikum 6 ini ya. Ini di-clear dulu tidak atau langsung? Di clear aja Mbak. Oh tapi ini belum di lock ya tadi ya? Mau sekalian? Ya sudah, ini praktek dulu aja Mbak. Nanti buat lagi ya untuk Mbak Winnie kalau mau dikumpulkan. Ini di clear dulu aja. Comment clear. Ya, kemudian open filenya yang praktikum 6. Ya, kita langsung mengerjakan tugasnya ya. Yang kalian diminta untuk melihat, dicek ya apakah datanya terdistribusi normal atau tidak menggunakan analisis Shapiro-Wilk dan histogram. Nah, silahkan pilih 3 variabel yang datanya bersifat numerik. Ya, boleh coba Mbak Winnie. Mau apa dulu, Shapiro-Wilk dulu atau histogram dulu? Shapiro-Wilk dulu, Bu. Ya, boleh. Tulis di komen ya, Bu. Komennya sama, Shapiro-Wilk as Wilk. Nah, kemudian mau satu-satu variabel atau langsung 3 variabel boleh, bisa kalau pakai komen as Wilk. MPG itu bukan ya, MPG ini kan tadi nama variabel dari data yang auto itu tadi. Nah, jadi komennya adalah asWeek spasi nama variabel. Nah, kita kan di sini ada punya variabel macam-macam ini. Ada tinggi badan, berat badan, tekanan sistol, tekanan diastol, kolesterol. Nah, ini silahkan dipilih variabelnya yang mana, karena ini yang diminta adalah data numerik. Boleh salah satu coba Mbak dipakai datanya yang numerik. Di badan dulu ya, Bu. Berarti tulis TB gitu, Bu. Ya, mau dicek dulu. Ya, bisa. Variabelnya harus mengikuti ini Mbak, nanti gagal. Nah, jadi harus sesuai tulisannya. Kalau TB-nya di sini kan huruf besar semua ya, harus huruf besar. Spasi.
Nah, ini ya. Nah, kalau ini kesimpulannya apa, Mbak, ini? Hasil dari ini. Terdistribusi normal atau tidak? Tidak terdistribusi normal, Bu, karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, oke. Ini ya, ini yang variabel TB. Coba kita cek variabel yang lainnya. Nah, coba eswik lagi. Kalau mau mudah, Mbak, biar nggak usah ngetik variabelnya, diarahkan saja kursornya ke variabel yang di atas ini, yang kolom di kanan atas. Kursornya diarahkan kanan. Nah, ini kan ada tanda panah tuh yang muncul. Silahkan diklik tanda panah. Nah, pilih salah satu variabel, misalnya berat badan, BB. Nah, ada tanda panah di sampingnya, itu tinggal diklik aja. Ya, itu ya. Kalau Safirovic ini bisa banyak variabel. Coba kita munculkan sekaligus berat badan, boleh kolesterol atau vitamin C, zinc, silahkan. Coba lagi eswik. Ya, mau dimasukkan semua variabel numeriknya bisa, kolesterol, BB, TB, vitamin C. Vitamin C. Diturunkan lagi ada variabel BMI dan juga zinc. Nah, coba kita cek, enter. Nah, kita lihat datanya, ternyata muncul nilai probabilitasnya 0,00 semua. Kesimpulannya apa ini? Tidak terdistribusi normal, Bu, karena kurang dari 0,05. Nah, oke. Itu ya kesimpulan sementara, karena nilainya 0,00 tidak terdistribusi normal. Nah, coba kita cek dengan membuat histogram. Satu-satu dulu, mungkin variabel kolesterolnya dulu. Satu ya, Bu, ya? Boleh apa dulu? Mau kolesterol atau tinggi badan, berat badan? Ya, komennya terus. Belum, Mbak. Nah, ini kalau kita ini masih kesulitan. Ya, histogramnya muncul tapi tidak ada ini ya, garis line normalnya. Jadi komennya bisa ditambahin koma, spasi normal. Ya, koma, spasi normal. Nah, kita lihat ini. Kolesterol kalau dari Safirovic, kesimpulannya tadi dibilang tidak normal ya. Nah, tapi dari histogram kita lihat normal atau tidak ini kalau dari histogram? Normal. Normal ya, karena membentuk lonceng ini ya. Jadi lonceng yang simetris. Nah, kesimpulannya ternyata berbeda. Gitu. Jadi mana yang harusnya digunakan? Gimana, Mbak? Ya, histogram bukan. Nah, ya ini ya. Nah, kita melihat tadi menggunakan komen Eswik atau Safirovic, datanya kok tidak terdistribusi normal semuanya, gitu ya. Nah, ini jadi ada catatan ya. Jadi diperhatikan untuk pengujian distribusi normal dengan Safirovic ini valid untuk mengukur pada jumlah sampel hanya 4-2000 jika jumlah sampelnya 4-2000. Jadi sampel yang kecil saja. Sedangkan sampel yang ada untuk data praktikum ini yang kita gunakan, berapa jumlah sampelnya?
Ada yang tahu jumlah sampel pada data praktikum ini? Di mana? Bisa lihat di mana jumlah datanya? Jumlahnya 10.351 bukan ya, Bu? Nah, ya, dilihat dari data observation ini ya, bisa dilihat di tabel yang ada di kanan bawah, atau boleh nanti dilihat lewat Braille gitu. Itu ya. Jadi totalnya ternyata data yang kita miliki ada 10.351. Nah, sedangkan syaratnya ini tadi kalau mau menggunakan Safirowick adalah hanya bisa sampel yang 4 sampai dengan 2.000 gitu. Nah, jadi kalau kita tetap mau menggunakan Safirowick, nah nanti hasil dari probability lebih dari Z-nya akan signifikan semua atau akan nilainya di bawah dari 0,005 semua. Ini bukan berarti variabelnya tidak terdistribusi normal ya, tapi hanya efek dari jumlah sampel yang besar gitu. Jadi karena sampelnya kita terlalu besar jika menggunakan perintah atau menggunakan analisis data Safirowick, nah akan cenderung nanti hasilnya signifikan atau 0,00 semua datanya. Jadi kesimpulannya adalah datanya semua tidak terdistribusi normal gitu. Nah, untuk data yang besar, nah kita bisa lebih baik akan disimpulkan dengan histogram atau nanti bisa melihat nilai skewness dan kurtosis untuk melihat distribusi data gitu. Jadi nanti bisa pakai skewness atau kurtosis, tapi karena kita tidak diminta ya untuk melihat skewness dan kurtosis, jadi kita cukup melihatnya dari data histogram. Tuh. Itu ya, jadi nanti silahkan untuk yang pertanyaan tugas ini ya. Nah, kalian diminta 3 variabel. Kalau melihat dari Safirowick-nya, jelas kesimpulannya adalah semuanya tidak terdistribusi normal. Nah, berarti kalian harus menyimpulkannya pakai menggunakan histogram ya. Jadi nanti silahkan dicek, pilih 3 variabel numerik. Nah, untuk melihat distribusi normalnya nanti bisa menggunakan histogram. Ya, gitu ya. Ya, jadi tugasnya hanya satu itu saja. Nah, nanti yang kalian kerjakan di sini boleh di 3 variabel yang mau kalian cari. Kalian menggunakan Safirowick dulu bisa untuk membuktikan bahwa memang Safirowick ini tidak bisa menyimpulkan data terdistribusi normal jika datanya lebih dari 4.000 gitu ya. Nah, baru nanti kalian lanjutkan menggunakan histogram. Nanti kalau datanya memang terdistribusi normal, baru nanti kalian simpulkan gitu. Itu jadi untuk yang dikumpulkan di e-learning, file histogram atau file picture-nya itu ya nanti yang muncul, file JPG-nya nanti di-copy ke Word gitu. Di-copy di Word, kemudian kalian tuliskan kesimpulannya seperti apa. Itu, paham sampai sini? Jadi bertanya yang di copy jadi Gimana? yang di copy di Word itu atau ya, yang di copy di Word nanti ini ya data hasil Safirowick sama gambar histogramnya gitu. Jadi nanti saya mau lihat bagaimana kalian cara menyimpulkan dari data Safirowick, kemudian kalian dibuktikan lebih lanjut dengan data histogram gitu.
Gitu ya. Paham ya? Jadi nanti cukup 3 variabel saja. Silahkan masing-masing kelompok kalau bisa datanya yang berbeda. Ini data numeriknya lumayan banyak ini. Untuk file praktikum. Ya, gitu ada yang mau ditanyakan? Ya, langsung coba praktek dulu menggunakan data auto, boleh. Kalau mau langsung menggunakan data tugas juga boleh. Nanti silakan dipraktekkan dari melihat menggunakan analisis Safirowic, kemudian dilanjutkan dengan analisis histogram. Nanti di copy tabel Safirowic-nya ke file Word, kalian beri kesimpulan di bawahnya, cukup 1 kalimat saja apa kesimpulannya dari variabel tersebut. Dari ketiga variabel tersebut, kemudian nanti dimasukkan data atau picture gambar ya, JPG-nya dari histogram, kemudian kalian simpulkan. Nah, itu nanti yang kalian kumpulkan. Kayak gitu ya. Ini saya cek lagi, Mbak Andi ini sudah join ya? Mbak Andini? Sudah, Bu. Ya. Mbak Nadia Putri? Sudah, Bu. Oke. Hafidhatul Hasanah? Sudah keluar lagi. Belum selesai ya, padahal. Mbak Lulu Latifus Sadia? Hadir, Bu. Oke. Gede Andi? Ya. Oke. Keluar lagi. Ya, nah, kalau ada yang kesulitan jaringan, nggak apa-apa disampaikan saja ya. Mungkin bisa disampaikan lewat PC-nya, nanti biar disampaikan ke saya. Gimana? Mau konfirmasi dari Gede sama Ana dari saya nyetek. Untuk Gede sama Ana terkendala jaringan, Bu. Oke, ya. Jadi sudah sempat masuk ya kan? Sudah. Iya, tadi sudah sempat masuk, terus absen juga di kolom komentar tadi, Bu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Makasih. Ya, silahkan ya. Silahkan dilanjutkan untuk praktek langsung. Jadi ini mudah sekali untuk tugas yang kali ini. Jadi kalau bisa nanti langsung dikumpulkan saja ke e-learning ya. Itu kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi sisa waktunya silahkan langsung digunakan untuk praktek.